oleh baginda Rasulullah SAW wa fil hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seharusnya orang yang beriman itu tutur katanya itu juga tutur kata yang lembut. Seharusnya orang yang beriman itu adalah perilakunya itulah perilaku yang memang mencerminkan bagaimana kondisi seseorang tersebut adalah seorang yang beriman. Belajarlah dari Rasulullah SAW. Rasul pada saat berbicara dengan lawan bicaranya, Rasul itu tidak memalingkan seluruh tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Walhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wa da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tamshidi biha wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di mana Rasulullah SAW mengatakan 2 rakaat sebelum fajar merupakan lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kalaulah seandainya kita menyadari bahwasanya dunia beserta isinya itu lebih baik dengan kita melakukan 2 rakaat salat fajar, maka kita akan berlomba-lomba untuk tidak akan meninggalkan 2 rakaat sunat fajar tersebut. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang kelima, di mana Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian orang-orang yang tidak beriman, mereka itu akan ditempatkan ke dalam tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Ini merupakan salah satu konsekuensi pada saat seseorang tidak mau beriman, maka kedudukannya di hari akhirat maka akan ditempatkan di tempat yang paling rendah dan yang paling hina. Di dalam beberapa riwayat dikatakan asfalus safilin ini adalah posisi kerak neraka, dan mereka itu adalah orang-orang yang menafikan, orang-orang munafik pada saat mereka mengetahui bahwasanya kebenaran itu disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka mereka tidak mau mengimani dan mereka hanya mengatakan dengan mulut mereka, tapi mereka tidak pernah mau mempercayainya. Di ayat yang ke-6 kita akan menyambung tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman
wa amilus shalihat, dan berbuat kebaikan. Falahum, dan bagi mereka, ajrun ghairu mamnun, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus-putus. Istisna muttasilun min umumil insan. Pengecualian ini ya berlaku kepada semua manusia. Jadi di sini Imam Ibnu Ashur mengatakan illal ladzina amanu, ini berlaku bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi kepada semuanya manusia. Wal makna anna alladzina amanu ba'da an ruddu asfalas safilin ayyam al-isyraq saru bil iman ila fitratil lati fatara Allahu al-insana 'alaiha faraja'u aslahum ila ahsin taqwim, yaitu orang-orang yang beriman setelah mereka diposisikan pada tempat yang paling rendah, yang paling hina. Kenapa? Dikarenakan kesyirikan mereka. Karena kan mereka tidak beriman kepada Allah. Dulunya mereka orang-orang yang tidak beriman, maka posisi mereka itu adalah di tempat kerak neraka. Namun dikarenakan ya, saru bil imani ila fitratil lati fatarallahu al-insan, nah, maka pada saat mereka beriman dengan apa yang difitrahkan oleh Allah kepada manusia, faraja'u aslahum ila ahsanit taqwim, maka mereka akan kembali menjadi sebagai makhluk yang terbaik. Jadi berapapun banyak dosa yang pernah dilakukan oleh manusia, jangan pernah berputus asa kepada Allah. Maka ini adalah kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya ada pengecualian. Mereka tidak akan pernah ditempatkan oleh Allah di dalam kerak neraka apabila mereka mau bertobat, apabila mereka mau beriman terhadap apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, sehingga kedudukan dan posisi mereka itu akan ditinggikan oleh Allah dan akan menjadi ahsanut taqwim, yaitu akan menjadi makhluk yang paling sempurna. Ini merupakan kesempatan bagi kita semua jemaah. Pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, kesehatan yang baik kepada kita, tanpa ada kekurangan satupun dari anggota tubuh kita. Ayo gunakan seluruh nikmat itu untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar apa? Agar kita mengaktualisasikan apa yang disampaikan di dalam ayat ini, illal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Namun iman saja itu tidak cukup. Wa amilus shalihat, dan hendak pula kita melakukan amal-amal saleh. Dan alhamdulillah subuh ini Allah tunjukkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, maka kita sudah tertidur di atas kasur kita dan kita tidak sanggup terbangun. Kenapa? Karena godaan setan itu jauh menyelimuti kehidupan kita. Sehingga pada subuh yang berbahagia ini Allah bangunkan kita. Allah menginginkan pertemuan dengan hamba-Nya. Maka ini adalah sebuah amal saleh. Dan amal saleh ini semuanya akan menjadi amal pemberat mizan. Karena kan apa? Imam Ibnu Ashur mengatakan ma'utifa amalun salihun, dan diatafkan, disandarkan amilus salihat, lianna amal salihat min ahsanit taqwim ba'da majid syariah, karena melakukan amal saleh itu merupakan sebaik-baik dan sesempurnanya ciptaan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita diberikan syariat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita syariatnya. Di antara syariat tidur yang sering kita melupakannya itu adalah kita tidur dalam keadaan bersuci, ngambil wudu. Setelah itu kita tidur dengan meletakkan lambung kita di sebelah kanan. Nah, ini merupakan salah satu syariat tidur yang apabila kita melakukannya ternyata itu sangat membantu bagi kesehatan kita. Kenapa kita tidak dianjurkan tidur sebelah kiri? Karena nanti jantung kita akan terjepit. Nah, pada saat seseorang tidur ya, dengan posisi tidur yang seperti ini, sebelah kanannya, maka lambungnya akan terjepit. Nah, pada saat lambung terjepit, maka dia tidak akan merasa kelaparan. Ini yang membuat dia pada saat kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan syarat. Allah
menurunkan kepada kita syariat untuk salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena disitulah keberkahan kehidupan. Allah memberikan kepada kita syariat salat zuhur pada saat kita sudah penat dengan pekerjaan kita di kantor, maka kita harus recharging, harus mengecas kembali kehidupan kita, yaitu dengan melaksanakan salat zuhur. Nah, pada saat kita disyariatkan salat asar berjamaah, karena kita ingin memasuki waktu malam, waktu yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan godaan, maka kita perlu melapor kepada Allah untuk apa? Diproteksi kehidupan kita. Begitu juga dengan salat maghrib. Salat maghrib kita sudah memasuki malam. Nah, pada saat isya kita akan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Sehingga pada saat kita melaksanakan syariat salat 5 waktu, maka kita akan terus berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, dan itu tidak akan pernah terputus. Bayangkan seorang jiwa manusia pada saat dia terus berkoneksi, terus berhubungan dengan Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya, Allah lah yang akan memproteksinya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan, wa yusahibul iman 'alal akhlaq wa yuradduhu ila fadliha thumma yahdiha ila ziyadatil fadail min ahsaniha. Dan iman tersebut disandarkan kepada akhlak. Dikarenakan apa? Iman seseorang itu tidak mungkin dikatakan beriman apabila dia tidak mempunyai akhlak. Kenapa? Saya sering mengatakan ada orang yang mengatakan, mengeluarkan statement dia itu sebenarnya baik, cuman omongannya saja yang kasar, hatinya lembut, cuman perkataannya saja yang kasar. Ini sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW wa fil hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seharusnya orang yang beriman itu tutur katanya itu juga tutur kata yang lembut. Seharusnya orang yang beriman itu adalah perilakunya itulah perilaku yang memang mencerminkan bagaimana kondisi seseorang tersebut adalah seorang yang beriman. Belajarlah dari Rasulullah SAW. Rasul pada saat berbicara dengan lawan bicaranya, Rasul itu tidak pernah tidak memalingkan seluruh tubuhnya. Berapa banyak hari ini pada saat katakanlah bawahan kita berbicara dengan kita, maka terkadang atasannya itu sama sekali tidak menoleh. Dia seakan-akan berbicara dengan dinding. Ini bukan dari akhlak yang mulia. Rasulullah seorang pemimpin penguasa timur dan barat. Pada saat salah seorang yang mendatangi berbicara dengannya, maka dia akan alihkan pandangannya, tubuhnya sesempurna mungkin untuk berhadapan dengan orang yang berbicara, sehingga orang tersebut akan sangat berkesan pada saat berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan pelajaran bagi kita semua. Iman harus terwujudkan, mencerminkan akhlak seseorang itu merupakan adalah cerminan dari keimanan. Fakana ataf wa amilus salihah min thana'i 'alal mu'min. Adapun ataf disandarkan wa amilus salihat itu merupakan pujian terhadap orang-orang mukminin bi anna imanahum ba'atha lahum 'alal amal salih. Dikarenakan iman itulah yang membuat mereka mau melakukan amal saleh. Sungguh berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk berjalan ke masjid ini. Ya, kalau seandainya tidak ada rasa iman, lebih enak tiduran di atas tempat itu. Maka kenapa kita bisa berkumpul di tempat ini? Dikarenakan keimanan. Ada jemaah yang datang kemari itu dari Habu, dari Tepuk Tengah, dari desa-desa yang lain, hanya khusus untuk mengikuti kajian. Cobalah kalau bukan karena panggilan keimanan, mana mungkin mereka akan datang dari tempat yang jauh ke rumah Allah. Ini adalah yang dinamakan dengan kenikmatan iman yang dimiliki oleh manusia, sehingga berapapun jarak puluhan kilometer jarak itu tidak akan memberatkan langkah mereka. Sehingga kalau bukan karena panggilan keimanan, maka sungguh berat segala amal soleh yang akan dilakukan oleh manusia. Dzalika halul mukminin, dan itu merupakan kondisi umat orang-orang yang beriman hina nuzul surat. Pada saat surat ini diturunkan,
maka mereka akan segera mengamalkan apapun yang mereka dengarkan. Bahadza atafun atafus sifatul kashifah, dan ini merupakan sandaran yang terbuka. Walaisal inqita' istisna ya ihtimal, dan bukan berarti ini merupakan penafian, dikarenakan li'anna wujudul fa fi qawlihi falahu. Fa itu dibahas oleh para ulama. Coba bayangkan bagaimana indahnya Al-Quran tersebut. Fungsi fa pada saat ini adalah ya'bahu kullul ibadah, yaitu menafikan segala bentuk kesombongan. Coba bayangkan, makna fa saja itu mempunyai makna tersendiri. Kenapa Allah meletakkan fa? Seharusnya kan bisa saja Allah mengatakan lahum ajru. Maka orang-orang yang beriman itu sama sekali tidak pernah sombong pada saat mereka melakukan amal saleh. Falahum, fa tersebut bermakna untuk menafikan, untuk meniadakan segala bentuk kesombongan dalam tingkah laku yang mereka lakukan. Hari ini mereka hadir kemari, maka itu tidak ada rasa sombong apa. Kenapa seseorang itu bisa melakukan mengisi tausiah? Karena kan mereka tidak akan pernah hadir rasa sombong di dalam hati mereka. Kalau seandainya hadir rasa tersebut, maka makna fa di sini tidak akan pernah dihadapkan, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan ajrun ghaira mamnun, yaitu pahala yang tidak pernah terputus. Tanwin, nah, bayangkan sampai ke tanwin pun dibahas di dalam tafsir. Makna tanwin itu apa? Ajrun. Kenapa tidak ajran? Kenapa tidak ajrin? Kenapa dengan ajrun? Dikarenakan itu adalah litta'zim, pahala yang akan didapati oleh orang pada saat mereka melakukan amal saleh, itu adalah pahala yang agung. Ini harus dipahami betul-betul. Pada saat kita membaca surat At-Tin ini, tahu kita falahum ajrun. Kenapa tidak dengan ajran? Kenapa tidak ajrin? Dikarenakan Allah menginginkan pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang melakukan amal saleh adalah ajrun azim. Wal mamnun alladzi yamunnu 'alal ma'jur, yaitu orang-orang yang mengata-ngatai terhadap orang yang memberikan. Jadi mamnun tersebut adalah sesuatu yang tidak pernah terputus. Sesuatu yang tidak pernah terputus. Hari ini saya pernah mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya sebuah selawat, di mana kita berselawat kepada Rasulullah SAW, di mana pahala yang dilakukan oleh seluruh manusia, amal soleh yang kita lakukan sampai nanti hari akhirat, siapa yang paling berhak mendapatkan pahala tersebut? Yaitu Rasulullah SAW. Hari ini Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik anak kita. Lalu kita mendidik anak kita mengamalkan amal saleh, anak kita berkeluarga, dia mempunyai anak lagi, mendidik anaknya mengamalkan amal saleh. Semua pahala tersebut akan mengalir kepada baginda Rasulullah SAW. Sehingga jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahli. Ini sebuah selawat. Pada saat kita mengungkapkan semoga Allah memberikan segala bentuk kebaikan kepada baginda Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan. Hari ini kenapa kita bisa menyembah Allah, bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan tahu berdoa kepada Allah? Itu semuanya dikarenakan dari baginda Rasulullah SAW. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita cara salat, bagaimana kita cara berpuasa, bagaimana cara kita membayar zakat, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana cara kita membaca Quran. Maka ghaira mamnun itu pahala yang tidak akan pernah terputus-putus, dan pahala yang tidak akan pernah diungkit-ungkit. Karena seseorang apabila dia sudah mengatakan pahalanya, perbuatan baiknya, itu dikatakan dengan manin. Manin itu apa? Idza qata'ahu, apabila dia sudah memutuskannya, yaitu dengan cara dia kan dulu kan saya yang bantu, kalau nggak saya bantu mana bisa dia seperti itu. Itu bermakna manin, yaitu sesuatu yang sudah diungkapkan jasanya. Tapi orang-orang yang melakukan amal soleh, ya, maka mereka tidak akan pernah diungkit-ungkit pahala yang diberikan
oleh Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan pada subuh yang berbahagia ini merupakan pemberat amal mizan kita nanti di hari akhirat, dan akan dicatat oleh Allah sebagai hambanya yang akan dimasukkan ke dalam surganya dan ditemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.